Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan alal fajir salasu dawahir maut. Orang yang banyak dosa, al-fajir, ibarat ditimbang-timbang kalah kebaikannya. Dia itu kalau mati menemui 3 huru hara yang dahsyat. Pertama, syiddatun naza', bersangatan sakit, dicabut nyawa itu. Wa huwa qadru 300 darbatin bisaif, kadar 300 kali cencang dengan pedang. Itu kematian. Sakitnya kayak apa? Kayak dipukul lawan pedang, dicancang 300 kali. Itu sakitnya orang mencabut nyawa. Kalau dia orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang durjana, orang yang banyak dosa, hendak mati itu awaknya sakit, hatinya sakit. Double. Hatinya sakit, awaknya sakit. Kalau orang yang beriman kepada Allah, paling-paling awaknya sakit, tapi hatinya tenang. Hatinya ridha. Rasulullah berkata, al-maut kafaratul mu'min. Kematian yang sedih, yang sakit itu merupakan kafarat dosa bagi orang yang beriman kepada Allah. Imam Ghazali membandingkan kayak apa sakitnya itu mati bagi orang-orang yang jahat. Contoh, andai kata kita dipukuli oleh perampok, mulai kepala sampai betis dipupuhnya, dipukulinya oleh perampok, kepala sampai betis berluka-luka, sakit kan itu, sakit. Ditambah lagi pulang seluruh harta kita, anak kita, bini kita, jabatan kita, kekasih kita diambil oleh perampok semua. Bayangkan kayak apa sakitnya hati kita. Awak itu dipukuli mulai kepala sampai betis, rumah diambil perampok, bini, anak, kekasih, semuaan kada bertinggal sebuting pun kada ada lagi, tinggal sebatang kara kita hidup. Kayak apa sakitnya kayak itu. Nah, itu nggak bisa dicontohkan kayak apa sakitnya itu mati. Nah, orang nang mati macam itu, di samping menghadapi sakitnya mencabut roh, bagi orang yang cinta kepada dunia, bagaimana sakitnya hati meninggalkan harta yang sekian banyak. Makanya kalau orang sedikit harta, makin sedikit sakitnya mati. Orang yang sedikit anak, makin sedikit sakitnya hati. Kenapa? Karena hub, cinta kepada anak, cinta kepada harta, itu menyakiti hati kalau berpisah kepadanya. Mana dipukuli orang, anak diambil orang, bini diambil orang, kada boleh bertemuan lagi, semuaan habis. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya kita saat itu. Nah, itulah bagian kecil yang bisa dicontohkan untuk merasakan bagaimana kematian itu. Orang kadang-kadang hilang jabatan aja stres sudah. Padahal motor masih ada, rumah 2-3 buah berisi bini 2, anak banyak berisi, harta berlimpah ruah, jabatan ampe stres. Hanya jabatan, awak masih sihat lagi tuh. Nah, bayangkan kalau awak sudah sakit dipukuli orang, jabatan diambil, semuaan habis, kayak apa sakitnya. Nah, itulah perumpamaan yang bisa dicontohkan sedikit tentang kematian. Lain hal orang beriman. Nah, orang beriman, orang yang takwa kepada Allah, orang yang tawakal kepada Allah, kada akan menemui sepedih itu. Sakit-sakit jo mati itu, cuma kada sesakit itu. Kenapa? Karena hatinya kada tergantung kepada yang dicintainya tadi.
Pertama, sakitnya mati. Yang kedua, bagi orang yang banyak dosa itu adalah musyahadatu surati malakil maut. Dia melihat bagaimana bentuk rupa malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Rajulun aswad, laki-laki yang hitam, qaimus sya'ar, rambutnya cagar, muntinur rih, bau busuk, aswadus thiyab, pakaiannya hitam, yakhruju min fihi wa manakhirihi lahibun nar wad duhan, keluar di mulut dan di hidungnya kukus dan api. Ini tunang datang nampak yang mencabut nyawa ini. Itu kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, malaikat mautnya macam itu nang datang. Yang ketiga, musyahadatuhum mawadi'ahum minan nar. Sebelum dia mati, diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Ini orang yang fajir durjana tadi. Nah, tiga itulah kesusahan-kesusahan yang dihadapi bagi orang yang mati banyak membawa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar. Tidak keluar salah seorang kamu daripada dunia sehingga dia tahu tempatnya kemana dia kembali. Dia sudah melihat ke neraka atau ke surga. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang imbah mati itu atau hendak mati itu rata-rata menangis. Ada tangis gembira, ada tangis duka cita. Kenapa? Saat itu dia dilihatkan Allah tempat yang bakal disinggahinya, tempat yang bakal ditempatinya. Yang melihat surga, tangisnya tangis gembira, air matanya jernih. Yang melihat neraka, tangis juga, tangisnya sedih, air matanya keruh.